Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di halaman belakang kantor berita Antara. Kita pernah break sekitar 2 bulan, halaman belakang kita balik lagi nih. Alhamdulillah dikasih kesempatan kita buat ngobrol bareng lagi di belakang. Kita bincang-bincang lagi di belakang. Kebetulan halaman belakang sekarang ini kita punya pembahasan yang menarik. Kalau tidak salah, yang terakhir itu Umbu ya. Yang terakhir itu kita di Umbu, ya kan? Ya, tribut Umbu Landu. Sekarang kita ketemu sama teater nih. Kebetulan saya punya narasumber hari ini adalah Kang Indra Saputra Lesmana. Dia founder dari Insomnia Theater Movement. Pembahasan kita ini adalah soal on stage, Insomnia Theater Movement. Tapi sebelum saya punya manggil narasumber, nggak ada salahnya saya akan memberikan sedikit apa itu teater, bagaimana itu teater. Nanti kita tanya deh sama yang memang sering bergelut, bertinju, dan berpencak silat. Enggak juga ya? Oh enggak, oke. Ini ada beberapa yang saya ngambil dari website ya. Teater juga dapat dikatakan sebagai manifestasi dari aktivitas naluriah, seperti anak-anak bermain sebagai dokter dan pasien atau bermain perang-perangan. Selain itu, teater juga sebagai pembentukan strata sosial kemanusiaan yang berhubungan dengan masalah ritual seperti upacara adat atau kenegaraan. Dalam sebuah teater ada berbagai jenis unsur yang perlu kita pahami. Itu sedikit, ada beberapa juga kutipan ini dari para ahli. Ini seperti Moulton, pengertian teater adalah suatu kisah hidup yang digambarkan atau diilustrasikan di dalam bentuk gerakan atau disebut dengan live presented in action. Tapi saya kan kurang begitu mendalami soal teater. Tapi alangkah baiknya kenapa kita nggak ngobrol aja langsung ya sama Kang Indra Lesmana. Betul, Kang Indra Lesmana ya? Indra Lesmana apa Indra Saputra ya? Ada Indra, ada Saputra, ada Lesmana. Tapi yang benarnya adalah Indra Saputra Lesmana, bukan Indra Lesmana ya. Kalau Indra Lesmana itu pemain jazz. Mangga tuh Kang Indra, boleh kita ngobrol, kita sapu bersih soal on stage Insomnia Theater Movement. Apa kabar Kang Indra? Dipakai dulu dah, biarin berisik juga dulu. Cek. Gimana kan? Apa yang bagaimana? Belum kita juga belum. Terima kasih teman-teman yang sudah datang hari ini. Boleh bisa menikmati kopi, ada kopi di sebelah sana. Silakan nikmati kopinya. Ada juga air mineral. Mari kita berdiskusi hari ini sama Kang Indra. Kita sapu bersih permasalahan atau apa yang ada di dalam on stage ya. Bukan permasalahan, sorry ya. Saya terlalu cepat gitu ya. Jadi apa itu on stage? Tapi sebelum kita ngomong on stage, apa kabar Kang Indra? Alhamdulillah baik, Kang. Baik. Terima kasih sudah diundang ke halaman barat. Sebenarnya saya nggak ngundang, saya maksa. Ya, terima kasih sudah dipaksa untuk ada di halaman belakang Antara sebagai satu program diskusi. Iya. Nah, Kang Indra, kesibukan sekarang selain on stage apa aja nih? Saya kalau ngelihat profil nih banyak dia tuh. Ini kalau ngomong kesibukan ya agak rumit dijawab nih. Kenapa rumit? Karena sulit diidentifikasi kesibukannya apa. Gitu. Jadi kesibukannya lebih banyak sih ngurus komunitas sih. Ngurus komunitas. Disuapin komunitasnya? Enggak. Udah pada gede ya? Udah pada besar semua, sudah bisa jalan. Tapi walaupun ya masih ada beberapa hal yang harus dorong dulu gitu. Gitu. Biasa lah. Komunitas apa Kang kalau boleh tahu nih? Masih seputar teater kan? Masih seputaran teater. Namanya itu Insomnia Theater Movement. Insomnia Theater Movement. Ya. Itu dulu saya belajar teater tuh sekitaran tahun 2010, 2011, 2012 lah. Autodidak kan? Autodidak, nggak sekolah kita. Belajar ke Taman Budaya NTB dulu. Di sana ada banyak
seniman-seniman gitu. Ada yang akademisi, ada yang juga praktisi gitu. Mulai belajar dari sana, akhirnya beberapa tahun setelah belajar di sana itu memutuskan untuk buat kelompok sendiri di tahun 2016. Di tahun 2016 akhirnya memutuskan membuat kelompok sendiri. Ya, tahun 2016 itu buat kelompok sendiri. Awalnya namanya bukan Insomnia Theater Movement. Namanya awal karena saya pernah belajar autodidak tari dan teater, akhirnya punya kecenderungan ke ketubuhan gitu. Akhirnya buatlah waktu itu kelompok ini yang akhirnya jadi Insomnia Theater Movement itu waktu itu namanya itu Insomnia Body Theater. Insomnia Body Theater. Ya, Insomnia Body Theater akhirnya coba jalan beberapa tahun. Ternyata gaya pertunjukan seperti itu di NTB ini masih kurang diminati gitu. Karena secara tidak langsung kami juga butuh massa kan, butuh anggota, butuh orang-orang yang bakal melanjutkan organisasi itu. Akhirnya berembuklah dengan beberapa orang, kami inisiasi organisasi itu waktu itu, akhirnya berubah nama, jadi Insomnia Theater Movement itu. Insomnia Theater Movement. Ya. Nah inilah kalau orang teater belum ditanya dia udah inisiatif sendiri ya. Ya kan itu sebenarnya kita belum ada pertanyaan itu, cuma kan sibuk apa gitu ya. Itu improvisasi gitu ya. Perlu ya dalam dunia teater itu improvisasi perlu ya. Kalau bahasanya yang sekolah sih nggak ada improvisasi. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau misalkan lupa naskah itu biasanya harus improv gitu kan? Ya. Karena ini tidak bernaskah nih ya Kang ya? Ya berarti improvisasi semuanya ya. Oke. Ajar aja. Oh jadi dari tahun 2016 Kang Indra memutuskan untuk membuat sebuah kelompok teater yang akhirnya sampai saat ini kelompok teater Insomnia yang beberapa kali perubahan namanya ya, akhirnya diputuskanlah Insomnia Theater Movement sampai detik ini ya Kang ya. Oke. Kalau ngomongin soal Insomnia Theater Movement, ada berapa banyak sih sebenarnya Kang Indra yang Kang Indra istilahnya bukan bimbing ya, istilahnya dijaring untuk masuk ke dalam kelompok ini? Apakah itu ada daftar pendaftaran kah, ataukah mereka yang memang ikut, atau memang semua ini adalah kelompok teater ini teman-teman dari Kang Indra dipaksa, ayo lu masuk gimana? Sampai sekarang tuh karena dulu itu saya sempat sampai sekarang sih sempat ngelatih ekskul kan di salah satu sekolah di Mataram. Nah beberapa di antara anak-anak Insomnia itu juga ada yang dulu yang saya pernah latih di sekolah. Terus sisanya itu banyaknya mahasiswa. Lebih banyak mahasiswa, dan ada juga yang akhirnya tidak melanjutkan sekolah juga tapi tetap ada di Insomnia gitu. Secara penjaringan sebenarnya kita tidak pernah yang sifatnya open recruitment secara formal gitu Kang, untuk buka open recruitment untuk masuk ke Insomnia Theater Movement tuh nggak pernah gitu. Jadi ketika ada orang-orang yang ingin tertarik proses bareng, ya udah ikut bareng gitu. Sampai sekarang masih menggunakan pola itu untuk pola menjaring orang-orang yang ada di Insomnia. Tapi sebelumnya Kang Indra kita ngebahas lebih dalam lagi ya Kang. Aku mau tanya dong, emang jurusan Kang Indra teater bukan sih? Bukan. Dulu kuliahnya? Saya kuliah dulu pendidikan sastra Indonesia. Oh, masih ada deket-deket kali ya? Masih ya? Dulu di kuliah sempat ada mata kuliah teater juga. Gitu. Kirain beda gitu ngambil akuntansi tiba-tiba ke teater kan? Masih ada relasi. Ini harus ditanyain juga nih, dari akuntansi ke teater itu mau aku tanyain kenapa gitu kan ya? Apakah kenapa Kang Indra akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah kelompok teater pada saat itu? Apakah memang dunia teater pada saat itu di tahun 2016 ya? Karena kan saya baru nih di sini ya, jadi saya belum tahu pergerakan dunia teater di Mataram. Lebih luasnya adalah di NTB gitu kan ya. Kenapa akhirnya Kang Indra memutuskan untuk membuat kelompok teater Insomnia? Sebenarnya agak rumit sih Kang untuk menjawab kenapa akhirnya sampai sekarang itu masih
berada pada ruang kerja kesenian lah ya secara umum gitu. Misalnya teater itu saya agak sulit juga mengidentifikasi alasannya gitu. Karena kalau ada orang-orang tua yang bilang ngapain sih main teater, gak ada duitnya gitu kan. Nah, akhirnya Emang saya gak ada juga, duitnya? emang gak ada duitnya. Emang gak ada duitnya. Gitu. Gak ada duitnya gitu. Tapi akhirnya ya jalan Tuhan mungkin Kang ya. Oh, jalan Tuhan. Mungkin jalan Tuhan sampai semacam dijebak juga tapi tidak dijebak gitu. Oke. Sampai sekarang saya masih sulit untuk mengidentifikasi kenapa sampai sekarang itu saya masih di sini. Masih di teater. Masih di insomnia lah ya. Masih di insomnia. Bukan. Gitu. Kalau di teater mungkin banyak pelaku-pelaku Ya, teater lagi ya. banyak. Nah, ngomongin soal pelaku-pelaku teater yang lain selain insomnia, boleh nggak kita berbagi sama teman-teman yang ada di nanti buat pemirsa di YouTube, sahabat Antara, apa aja sih Kang kalau boleh tahu kita berbagi sama mereka selain dari insomnia gitu loh. Kalau di NTB itu cukup banyak ya Kang. Yang populer deh, yang populer. Yang populer itu akhirnya muncul kebingungan juga Kang tentang mungkin akan pertanyaan Kang Oseng itu akan menjurus kepada posisi pemerintah itu di mana terhadap terhadap pergerakan teater di NTB gitu. Yeah. Salah satu dengan minimnya publikasi teater itu. Yeah. Ya selain dari saya tidak mau bilang bahwa teater itu tidak ada proses Kang ya, karena secara tidak langsung teman-teman juga melakukan proses itu tiap waktu, malah sampai saat ini kalau kita lihat di di fenomena teater di NTB itu aktivitas teater tuh cukup banyak. Oke. Gitu. Cukup banyak, hanya mungkin tidak terbaca dengan baik. Itu karena kelemahan di publikasi dan segala macam itu gitu. Yeah. Aktivitas cukup banyak teman-teman di komunitas kampus, komunitas independen di Lombok Timur, Lombok Tengah, di Bima itu semua tetap jalan, tetap pertunjukan gitu. Hanya mungkin permasalahan kemampuan itu sih gitu. Kemampuan apa nih Kang? Kemampuan untuk mempublish lebih besar. Oke, kemampuan untuk mempublish lebih besar. Kan ya itu tadi saya masih tetap yang menggelitik itu kan ya Kang ya, menggelitik banyak sekali musisi-musisi nasional yang sudah ternama itu datang ke Lombok, begitu banyak event organizer untuk membuat sebuah pertunjukan banyak sekali. Tapi kan teman-teman kelompok-kelompok teater yang sudah menasional juga sebenarnya banyak. Nah gitu kan. Itu juga mungkin itu juga populer buat di kotanya masing-masing kan, Mbak. Nah, ada nggak kepikiran Kang untuk menghadirkan mereka akhirnya bahwa teater itu menjadi ya istilahnya posisinya bisa sama dengan konser musik juga populer gitu kan? Ada nggak Kang kepikiran untuk hal seperti itu? Kalau kepikiran sih ada Kang. Semua permasalahan kalau ngomong masalah jaringan teman-teman teater di NTB menurut saya itu cukup punya relasi dengan komunitas-komunitas teater di luar NTB itu cukup baik gitu. Termasuk kalau Kang Oseng bilang permasalahan kelompok-kelompok teater yang sudah besar dan namanya dan dikenal di mana-mana itu punya relasi ke sana gitu. Tapi permasalahannya adalah kemampuan lagi. Gitu. Kemampuan lagi. Iya. Kemampuan misalnya kami punya hasrat gitu. Undang Putu Wijaya, Putu Wijaya atau Payung Hitam, Raman Sabur atau Teater Koma misalnya gitu. Punya kita keinginan gitu. Tapi bagaimana? Apa nih ya bagaimana? Gitu. Gimana caranya sih? Sedangkan pada satu sisi kita itu nggak punya kemampuan secara finansial untuk tentang itu karena lagi-lagi itu akan berkaitan dengan hal itu. Kan, gitu. Kalau bicara tentang untuk survive dan selalu kreatif dalam menggarap sebuah pertunjukan, menurut saya akhirnya survive juga teman-teman di Lombok itu Kang.
Gitu. Misalnya kalau orang-orang tua dulu itu pertunjukan kayak saya dengar-dengar ceritanya Pak Kongso itu pertunjukan cuma pakai lampu neon kayak begini gitu. Itu adalah bentuk-bentuk apa namanya usaha untuk bertahan mengadakan fenomena teater itu di sini gitu. Oke. Jadi kembali lagi tadi bahwa kemampuan ya Kang ya. Secara finansial. Secara finansial. Dan supporting. Supporting ini yang memang kurang untuk diperhatikan. Misalnya gini deh Kang. Sekarang itu ada fenomena yang dunia teater saat ini tuh yang lagi populer itu ada titi mangsa namanya. Titi mangsa. Titi mangsa tiketnya sampai 1,5 juta. Oke, gitu. saya pernah nonton itu 1,5 juta. Sampai 1,5 juta tiketnya itu. Iya. Itu arus besar itu Kang. Arus besar gitu. Nah, kalau secara kualitas pertunjukan misalnya ya. Di NTB itu menurut saya ada orang-orang yang juga potensial untuk bisa menggarap pertunjukan yang dalam ukuran bagus menurut itu ya gitu. Tapi kan lagi-lagi produksi teater itu kan butuh dana besar. Gitu. Belum dana operasional latihan, belum kostum, belum artistik, belum segala macam lainnya gitu. Ini dia butuh dana besar gitu. Gitu. Nah, kita tidak bermasalah pada gagasan kreatif menurut saya itu. Kita bermasalah pada apa namanya kalau kelemahan kita pada finansial sih kalau. Jadi sebenarnya keinginan juga besar, gagasan itu sangat banyak bahkan bertebar di mana-mana. Semua kelompok-kelompok teater itu juga punya visi dan misi yang sama juga. Tapi permasalahannya adalah kembali lagi ke supporting berarti menjadi sebuah permasalahan. Kenapa ini akhirnya selalu kalau dianaktirikan mungkin menurut saya kurang ini ya, selewat aja mungkin ya. Ada, cuman hanya selewat aja mungkin ya. Mungkin gitu, hanya selewat aja. Jadi ini karena ya itu tadi ngomongin soal titi mangsa itu, karena saya juga pernah nonton kurang lebih hampir 2 kali, itu 2 kali dan memang itu tiketnya mahal sekali Kang. Kita saya sampai harus beli 1,5 juta dan 500.000 sampai 2 kali saya nonton, dan itu luar biasa. Maksudnya sebuah pertunjukan teater dikemas dengan baik, dikemas seperti halnya orang mau nonton ke bioskop, bahkan melebihi daripada bioskop gitu kan. Oh ternyata dunia teater pun bisa seperti ini ya, gitu kan, melebihi daripada konser ya. Kalau konser mungkin sekarang 200.000 masih minta turun kali ya, ya kan? Konser Dewa aja kemarin 400.000 masih minta turun kita ya. Cut nanti yang di Dewa dipromosiin lagi. Enak kayaknya, ya kan? Maksudnya ternyata saya ngelihat ya itu kalau nggak salah di IKJ ya Kang ya, di IKJ itu saya pernah nonton, tiketnya sampai 1,5 juta dan itu kemasannya bagus sekali gitu kan. Orang banyak loh yang nonton. Banyak banget, dan itu artis-artis yang nonton malahan. Wih gila. Banyak yang nonton. Banyak ya. Dan tidak sedikit sebenarnya aktor-aktor atau artis-artis dari dunia film layar lebar itu mereka berangkat dari teater. Benar nggak sih? Ya, dan akhirnya polanya terbalik. Sekarang jadi terbalik. Mereka main film baru main teater. Oke. Gitu. Berarti permasalahan yang ada di sini bukan tidak ada keinginan ataupun tidak punya konsep yang bagus, tapi kemampuan. Berarti butuh support. Dan terima kasih buat teman-teman yang masih bergerak di dunia teater dengan survivalnya, dengan kerja kolektifnya, yang itu akhirnya dunia teater di Mataram kecilnya itu masih bertahan. Kang, kalau mau ngopi aja. Kalau mau ngerokok tinggal ngerokok. Saya juga akan temani Kang ngerokok biar nggak terlalu stres. Karena di sini tidak ada sponsor rokok. Boleh bebas ngerokok apa aja. Boleh bebas ngerokok apa aja. Saya tidak. Nah, kita balik lagi ke kita pada poinnya Kang. On stage. Apa itu on stage? Nah, on stage itu nah kebetulan nih ada baru datang nih Opi ini. Jadi mau naikin aja dia ke sini. Nanti boleh. Naikin aja. Jadi memang on stage ini memang kita gagas itu tahun 2018 kan. On stage digagas tahun 2018. 2018 itu kita gagas
bersama-sama dengan pelaku teater itu. Waktu itu belum di Insomnia. Gitu. Oke. Masih kerja kolektif bener. Masih kerja kolektif. Kita hanya berfokus pada membuat satu gerakan bersama. Oke. Gitu, waktu itu. Membuat satu gerakan bersama. Waktu itu kami itu masih pentas itu di trotoar Taman Budaya gitu. Oke. Tapi yang ikutan tuh semua kelompok teater gitu. Semua kelompok. Pelaku-pelaku teater ikutan di situ semua nimbrung gitu. Terus ada juga teman-teman seni rupa juga yang nimbrung di situ Oke. bareng gitu. Oke. Ngelakuin kegiatan itu di 2018 gitu. Nah, setelah tahun itu kita mulai mencoba untuk merumuskan lebih baik gitu tentang pola gerakan kolektif ini hingga menjadi satu brand yang nanti bisa jadi muara tempat kelompok-kelompok teater itu berproses itu bersama. Oke. Gitu. Akhirnya muncullah waktu itu masih merespon Hari Teater Dunia. Oke. Nah, masih merespon Hari Teater Dunia 2018. 2019 kita bergerak dengan harapan kita punya trademark sendiri. Oke. NTB punya trademark gerakan teater kolektif sendiri gitu. Akhirnya buatlah menjadi satu gerakan on stage nama gerakannya. Sampai sekarang sampai 2019 2020 kita berhenti karena Covid. Terus tahun kemarin ada. Terus Tahun kemarin 2021 ya. 2020 kita berhenti, 2021 ada lagi, tahun ini insya Allah ada lagi. Tahun ini akan ada lagi. Ada lagi. Boleh dibocorin? Bulan apa ini tahun ini? Karena sekarang udah September ini. Ini bulan depan, Kang. Bulan depan rencananya itu di Oktober ya? Ya, Oktober. Rencananya di awal Oktober. Di awal Oktober. Di awal Oktober bakal ada on stage ya? Bakal ada on stage, bakal ada komunitas-komunitas teater di NTB yang akan pentas dengan mengangkat tema spesifik sebenarnya. Oke. Temanya gitu kita mencoba untuk angkat satu tokoh teater NTB yang Oke. sudah secara ukuran dia sudah nasional lah. Oke. Namanya Max Arifin. Max Arifin. Ya, namanya Max Arifin. Nah, kita mencoba untuk merespon beliau gitu. Oke. Mencoba untuk mengenalkan kembali beliau kepada generasi-generasi muda karena menurut saya setelah kita melakukan beberapa diskusi atau tanya jawab dengan beberapa orang anak muda yang juga berlaku teater, mereka nggak kenal Max Arifin. Oke. Gitu. Mereka nggak kenal Max Arifin. Nah, dengan harapan on stage 2022 ini dapat mengangkat lagi spirit pergerakannya Max Arifin. Max Arifin ya. Melalui teater. Siapa tahu tersuntik ya. Ya. Nah, teman-teman yang pentas juga ada 8 kelompok dari NTB. 8 kelompok dari NTB? Dari NTB 8 kelompok. Satu kelompok itu dari Bandung. Satu kelompok dari Bandung. Satu kelompok. Berarti ada 9 kelompok 9 teater. kelompok. Berarti nggak cuma sehari dong kalau Nggak gitu? cuma sehari. Berapa hari itu kan? 6 hari. 6 hari. 6 hari, 5 hari pertunjukan. 5 hari pertunjukan. Nah, satu harinya? Satu harinya kita coba buat satu respon anugerah sih. Kita pengen ngasih sebuah anugerah ke teman-teman pelaku teater, ke Pak Max terutama gitu. Ya. Dan pelaku teater yang masih hidup yang kami tuakan itu ada Pak Kongso gitu. Oke. Kita mencoba untuk mengapresiasi dedikasi beliau, dedikasi teman-teman yang sudah sampai sekarang ini berjuang dan bertahan dalam gerakan teater. Oke, berarti di Oktober ini bakal ada on stage di mana kalau boleh tahu? Di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat. Taman Budaya Nusa Tenggara Barat di awal Oktober bakal ada 8 kelompok teater dari Nusa Tenggara Barat dan 1 kelompok teater dari Bandung. Dari ya? Bandung. Itu bakal banyak banget nih, bakal padat banget ini. Siapa tahu selama 1 minggu itu bisa mengalahkan konser-konser musik yang ada di NTB ya Kang ya. Amin. Insya Allah, Kang. insya Allah, insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Jadi teman-teman yang misalkan oke, sebelum saya informasikan lagi, bertiket nggak sih sebenarnya? Tahun ini kita menginisiasi untuk tiketing sih. Tiketing, Ya, oke. Itu bisa dapetin nanti langsung aja datang ke Taman Budaya kan ya? Ya, bisa di Atau Taman Budaya. buka
Tiket box? Buka rencana mau buka. Oke. Rencana juga kita akan datang ke sekolah-sekolah untuk buka booth tiket ke kampus-kampus juga Oke. akan kita datangin. Oke, siap. Jadi onstage itu berawal dari kelompok kecil, Ya dari garapan gagasan, bareng-bareng garapan di pinggir bareng-bareng, jalan, pinggir jalan. di depan taman budaya di trotoar Ya, di itu, trotoar. akhirnya melakukan sebuah ide kreatif. Sampai saat ini akhirnya membuat berarti sudah berapa kali onstage nih? 4 kali. 4 kali. 2018, 2018, 19, 21, kosong di 20 kosong. Ah, ini yang keempat berarti. Ya. Oke, mudah-mudahan yang keempat ini onstage bakal lebih besar lagi di yang kelima ya Kang ya, di Amin. tahun depan. Oke, sampai saat ini kita udah sedikit ngobrol sedikit soal teater dengan Kang Indra. Begitu juga kita ngobrol sedikit tentang insomnia, karena kalau kita kupas seluruhnya lebih enak langsung ngobrol dengan orangnya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya pada Kang Indra perihal insomnia, perihal dunia teater. Biasanya teman debatnya tuh Yusril, kalau saya itu Yusril biasanya senang berdebat dengan Kang Indra. Halo, selamat datang Kak Opi juga. Ada siapa ini? Oh, Alta. Oh, ada Mas Alta juga. Teman-teman yang mau kopi silahkan nikmati kopinya. Ada yang mau bertanya sampai saat ini? Silahkan. Sama kenapa Kang Indra kok bikin on stage terus, nggak bikin off stage gitu? Siapa tahu sih, saya nggak tahu ya. Gitu. Pernah ada teman yang mau garap off stage. Pernah ada. Siapa itu orangnya? Saya nggak perlu sebut namanya. Oh, nggak usah. Oke. Kenapa dimatikan? Bukan dimatikan, Kang. Kan di off. Pernah mau menambah geliat pergerakan teater di NTB ini dengan membuat trademark baru. Iya. Gitu. Off stage gitu. Kita juga sempat ngobrolin gitu, tapi nggak tahu kesini perkembangannya seperti apa gitu kan. Setiap gerakan teater itu kami selalu bekerja bersama-sama gitu, karena kalau kita tidak bekerja kolektif di teater tuh bakal bunuh diri sih kayaknya gitu tuh. Ini dia Mas Pri. Saya juga terima kasih Mas Pri mau naik ke sini. Ada Pak Kongsonya. Gitu. Oke, selamat datang yang baru datang. Tadi sempat disebutkan juga Mas Kongso, nanti kita juga ngobrol mungkin sama Mas Maud, jadi ramai sekali kita berdiskusi soal teater ini. Nah, itu pertanyaan saya tadi, bukan pertanyaan, mungkin kegelisahan saya tadi Mas Pri. Ya. Seperti apa yang sudah diungkapkan oleh Mas Indra, orang tua zaman dulu, jangan kamu main teater, nggak ada duitnya, nggak ada masa depannya. Terus tadi kenapa kok tidak seperti konser musik yang begitu marak sekarang ini gitu kan, bahkan nasional. Apakah publikasinya atau apanya? Ternyata jawabannya nggak ada duitnya. Sampai harus kerja kolektif. Kenapa harus kerja kolektif? Nggak ada duitnya. Kenapa dunia teater nggak ada duitnya? Itu ya. Jadi menurut saya sederhana sih sebenarnya. Kita bicara teater yang mana dulu sebenarnya. Jadi ada problem menurut saya ketika kita bicara teater. Sebenarnya kita tidak belajar teater. Ketika teater kita pahami sebagai sebuah peristiwa di atas panggung. Ya. Kemudian ada problem bahwa untuk membuat panggung pertunjukan itu butuh uang, butuh macam-macam gitu ya, butuh proses dan seterusnya gitu. Tetapi kemudian yang banyak terjadi adalah teater tidak dilihat sebagai sebuah knowledge, sebagai sebuah pengetahuan gitu ya. Ada aspek-aspek yang di dalam teater itu seharusnya ada. Teater tidak melulu bicara bagaimana proses membuat pertunjukan di atas panggung sebenarnya. Ada banyak aspek yang seharusnya dipahami proses kreatif itu termasuk di dalamnya bagaimana menciptakan teater itu menjadi bagian, kalau tadi kita bicara musik gitu ya, menjadi bagian dari outlet kehidupan ini. Jadi dia menjadi ruang pelepasan gitu ya. Di orang misalnya kalau kita bisa kategorikan misalnya di daerah urban misalnya ada kelompok menengah ke bawah itu sukanya lagu dangdut misalnya,
kemudian menengah ke atas itu sudah masuk wilayah jazz dan sebagainya gitu ya. Nah, teater itu mau berada di wilayah yang mana sebenarnya? Kalau kita misalnya umpamakan teater itu sebagai pertunjukan teater itu sebagai outlet gitu ya, sebagai ruang pelepasan itu loh. Tetapi sebenarnya Indonesia itu kan punya banyak teater dan selalu hidup gitu ya. Kita bicara teater tradisi misalnya ada lenong, ada lodrok, ada ketoprak misalnya, ada banyak hal yang drama hidup di masyarakat dan sampai sekarang survive dan tidak bicara tentang uang. Misalnya di Bali pertunjukan teater dari Arjo Prembon gitu ya, misalnya Topeng, Drama Gong dan sebagainya sampai sekarang masih hidup. No problem dengan persoalan uang gitu sebenarnya gitu. Problemnya kita menerima sesuatu dari negeri antah berantah gitu ya persoalannya, tapi tidak lengkap, knowledge-nya tidak masuk di dalamnya gitu loh. Persoalannya kan itu, sehingga banyak teater bahkan ada perguruan tinggi ya, ada jurusan teaternya gitu, tapi juga tidak bisa menjawab persoalan ini gitu. Oke. Itu loh. Jadi apa ya? Kalau kemudian misalnya teater dan kekuasaan misalnya, di seluruh kesenian apapun itu pasti ada jejak kekuasaan gitu ya. Soal dia jejaknya itu jejak nggak peduli atau jejak peduli banget itu hal lain, tapi itu jejak kekuasaan itu. Ya problemnya kan di sana itu. Jadi menurut saya kawan-kawan belum bisa melihat kalau kita ngomong hari ini semua kesenian, semua produk budaya itu kan dikomodifikasi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Artinya seluruh produk kebudayaan coba dikalkulasi dengan uang gitu ya. Punya nilai ekonomi gitu loh. Nah, teater itu kelimpungan dia mau berdiri di outlet yang mana sebenarnya kan gitu. Jadi masih bingung nih posisinya mau di mana gitu ya teater nih. Ya menurut saya kalau bingung dia nggak belajar itu menurut saya. Oke. Itu loh ya, nggak belajar berarti. Nah, siapa nih yang nggak belajarnya nih? Ya tanya sama pelakunya gitu. Oke. Ternyata kan jadi bisa terjadi juga pelakunya ataupun orang dari luar juga bisa nggak belajar. Iya, juga. gitu kan. Teaterawan itu orang belajar teater itu sebenarnya punya banyak peluang. Orang belajar teater itu sebenarnya kalau saya mau ngomong guyonan itu ya, bercanda itu ya. Iya bisa ngibul sana sini sebenarnya. Loh iya. Dan di sistem hari ini ya gitu. Ini kan banyak para penghibul gitu loh ya. Dan punya uang besar gitu ya. Gitu loh. Jadi kalau Anda berteater nggak bisa ngibul, belum sukses. Mancing aja ke laut. Mancing aja ke laut. Itu loh. Iya gitu. Ngapain aja lu memang gitu. Kan gitu. Siap. Gitu. Nah, berarti kan dia ini Mas, ada ketimpangan pemahaman tentang relasi teater dengan kekuasaan itu kan gitu. Relasinya berada pada sudut pandang mana gitu. Apakah pengaruh kekuasaan terhadap teater atau teater terhadap kekuasaan itu seperti begini. Karena kita kan sebenarnya saya juga begini, maka belajarlah pada sejarah itu. Misalnya di masa Orde Lama, misalnya di pasca kemerdekaan misalnya gitu ya. Teaterawan tuh orang top. Bicara tentang revolusi gitu ya. Bicara tentang bagaimana menghadirkan suatu bangsa baru gitu ya, yang tidak kalah dengan bangsa manapun gitu ya. Jadi kalau kita memang belajar misalnya pada Lembaga Kebudayaan Nasional onderbonya PNI, Lekra onderbonya PKI misalnya, kemudian Les Bumi gitu ya, onderbonya NU gitu kan, ada Lembaga Kebudayaan Katolik di bawah Partai Katolik misalnya, banyak sekali sebenarnya. Kemewahan yang luar biasa teater itu gitu. Problemnya setelah Orde Baru, kawan-kawan teater memang kemudian hidup di dalam suaka-suaka eksistensi, melakukan perlawanan gitu ya, tetapi kemudian ya memang dibiarkan bicara. Pak Harto tuh bikin taman budaya, orang boleh ngomong apa saja, ya tapi di ruang itu saja. Dan kemudian jejak kekuasaan Orde Baru terhadap teater itu kan kemudian dikerdelkan gitu ya, seakan-akan dibungkam gitu ya. Tetapi sebenarnya orang seperti Rendra, orang seperti Arifin Cenur misalnya, orang seperti
siapa itu orang Nano Riantiarno gitu ya, selalu punya ruang untuk melakukan perlawanan gitu. Nah kalau kita baca misalnya pikirannya Albert Camus misalnya, bahwa kreativitas itu pemberontakan gitu loh. Jadi kalau tidak ada pemberontakan, tidak ada kreativitas, dan tidak ada kreativitas tanpa pemberontakan, itu kuncinya begitu sebenarnya. Ngomong proses kreatif itu kan gitu. Kelihatan berapi-api belum gitu kan. Tapi nggak apa-apa tuh. Makin menarik ya, oke gitu. Oke, ini kita sudah akhirnya ada 2. Mungkin teman-teman yang baru datang atau ada yang sudah lama. Ini ada 2 nih ya, yang perlu ditanyakan sama teman-teman ini. Adakah yang mau bertanya sama teman-teman? Kalau nggak ada, saya diskusi lagi nih terus ya. Karena biar diskusinya jadi menarik, ada 2, nggak saya terus. Akhirnya tadi sudah dibantu sama Indra. Karena sebagai akhirnya saya di sini memberikan ruang ini untuk mereka berdua. Habis itu saya turun. Oke. Nah, Mas Pri, ini kan kita ngomongin on stage nih. Iya. Kita sedang ngomongin on stage, ada sebuah pergerakan on stage yang dibangun sama Kang Indra ini. Menurut Mas Pri bagaimana nih? Pergerakan on stage itu yang akhirnya sekarang di bulan Oktober ini akan ada yang keempat, cuman ternyata di dalam kepalanya Mas Indra ini, rumit kayaknya. Rumit kan? Lurus. Cuman agak berhenti dulu, jalan lagi. Boleh Kang? Ya, on stage itu kan keajaiban menurut saya, satu pergerakan anak-anak muda itu. Tapi saya melihat on stage itu kan hal yang lumrah, wajar gitu ya. Misalnya dalam proses kemudian bicara, kok seakan-akan kekuasaan gitu ya tidak mau peduli gitu loh. Udah digedor belum pintunya kekuasaan sebenarnya? Kata tidak peduli itu kita udah ngomong apa belum misalnya gitu loh. Kalau ngomong misalnya sama pihak yang sebenarnya tidak berkompeten kan repot itu. Yang kamu datangi siapa? Misalnya istrinya si A gitu loh. Misalnya istrinya si B. Enggak, dia punya policy enggak? Dia orang yang menentukan policy enggak? Masa republik ini policy ditentukan oleh istri-istri pejabat, kan repot itu misalnya seperti itu ya. Nah, itu paling penting gitu loh. Jadi saya bilang, you belum ngapa-ngapain bilang kekuasaan tidak berpihak kan gitu loh. Nanti dulu dong gitu loh. Gitu. Siapa sebenarnya yang kemudian dipahami sebagai kekuasaan itu sebenarnya kan itu. Jadi kalau kemudian mencoba membandingkan musik gitu ya, musik yang dipahami di Indonesia misalnya sebagai kesenian mainstream itu ya, dengan teater itu kok kayaknya musik lebih punya frekuensi lebih tinggi, betul. Ada duetnya dan Betul. seterusnya, sponsornya banyak dan seterusnya gitu loh. Kawan-kawan teater juga harus berpikir gitu loh. Kalau kita buat pertunjukan teater sebagai satu outlet, ruang pelepasan, siapa yang datang? Problemnya kan yang lebih sering teater ditonton orang teater, kemudian diskusi ribut gaduh orang teater gitu ya, kemudian terjadi friksi juga sesama orang teater gitu ya. Ya itu problemnya. Apa kemudian relasi antara teater dengan publik misalnya seperti musik misalnya gitu kan. Nah, ini yang paling penting kalau kita kemudian melihat itu sebagai sebuah peristiwa komodifikasi, kan harus jelas itu loh. Gitu. Misalnya kita mau bicara objeknya apa sih sebenarnya ini? Kita mau ngomongin apa? Oh, ini pertunjukan gitu loh. Oke, kemudian kita harus tahu ini siapa, penontonnya siapa gitu loh. Kan gitu. Setelah jelas penontonnya siapa yang bekerja kan itu. Nah, problem ini sebenarnya belum teratasi gitu ya. Sebab tidak mudah gitu loh. Teater itu jenis karya seni itu seperti kita ngelihat lukisan gitu loh. Gitu loh. Jadi seperti ngelihat lukisan, kalau misalnya Van Gogh itu mengatakan bahwa alam semesta ini lukisan Tuhan yang gagal gitu kan. Gitu kan. Kemudian seniman itu kan kemudian mencoba menciptakan sesuatu yang baru dari kegagalan Tuhan itu gitu. Nah, teater itu dengan musik mirip-mirip seperti, nggak ada orang nonton teater nggak mikir gitu loh. Teater loh ya. Kalau nonton banyolan beda lagi. Nah, mencari penonton yang mau berpikir gitu ya. Itu yang tidak mudah. Kalau misalnya Jarum Foundation misalnya ya bikin pertunjukan, atau Ciputra bikin pertunjukan misalnya, jelas dia punya pasar, dia punya relasi gitu ya. Dia mencoba memosisikan dirinya sebagai sebuah bagian dari hegemoni kultural. Loh, Ciputra itu
peduli loh pada budaya gitu ya. Ya itu jelas. Jauh-jauh hari sebelumnya Ciputra juga udah bikin Tempo misalnya gitu ya. Terus Jarum punya kelompok teater sendiri yang main karyawannya sendiri gitu loh. Dia punya pasar sendiri. Itu jelas artinya ada pihak-pihak yang bisa mengelola teater, bahkan nilai nominal tiketnya itu mengalahkan pertunjukan konser musik klasik misalnya. 1,5 juta itu kayaknya musik apa ya, yang 1,5 juta itu kelasnya Coldplay mungkin ya. Iya, bisa jadi Bisa jadi kan? Iya. Iya, gitu loh. Jadi begitu, jadi jangan putus asa gitu loh. Karena Anda selama ini hanya mikir panggung saja gitu. Sebenarnya kan gitu. Pengen kelihatan kalau acting top gitu aja. Itu. Jadi Anda harus sakit-sakit gitu loh. Jadi, kalau nggak sakit-sakit, ini ada orangnya tuh. Dia punya proposal yang biasanya cuma desain, dia harus melukis. Dia harus melakukan pemberontakan. Kreativitas seperti itu. Bahkan kadang kita goda, kamu melukis toh. Marah dia, diskusi sampai subuh misalnya. Tapi itu resiko. Oke, jadi kalau tadi dibahas sedikit, ternyata sulit untuk menentukan penonton. Iya. Satu juga tadi sulit menentukan posisi mau di mana kalau misalkan dikategorikan sebagai produk ya, gitu. Begini sebenarnya, kalau kemudian kita menghadirkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di dalam ingatan publik gitu. Jadi kalau kita mau bicara misalnya di dalam rasa, wilayah rasa dan intuisi publik ada enggak? Oke. Ya musik itu kan ada. Selalu ada. Selalu gitu. ada. Nah hari ini kalau kita misalnya buat pertunjukan gitu loh, Kaisar Sambo gitu judulnya, insya Allah banyak yang datang gitu loh kan. Karena ada sesuatu yang memang ada di dalam ingatan masyarakat kan gitu ya. Terus tiba-tiba kita mentasin misalnya Petra gitu loh, siapa sih ngerti gitu, kan gitu kira-kira. Gitu loh. Berarti tergantung kembali lagi sama pelaku teaternya itu. Oh iya gitu. Kembali lagi sama pelaku teater ya. Nah, bagaimana, apakah Onset sudah punya gambaran untuk kedepannya nanti itu? Punya. Sudah ada gambaran. Boleh dinaikkan sedikit kan? Oke, ternyata menarik ini. Ada Mas Pri, ada Kang Indra dari Insomnia. Ada yang mau bertanya? Ini tadi sudah berapa menit kita melakukan sebuah pertunjukan teater. Bahkan Mas Pri tadi sedikit monolog juga. Sudah monolog tadi sebenarnya ya. Oke. Tapi ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh, mau merokok silakan. Gimana merokok? Seneng ya. Tak tunggu nih nak ngukus tadi. Nah, kita datang juga ini. Sini dulu. Kita dulu. Nah, ini langsung ke sini. Oke, ini langsung ke sini juga. Ada Kakak Opi juga nanti di sini. Oke, ada teman-teman yang Oke, nanti kita ngobrol juga sama kita kayaknya harus buat sesi khusus, Kang. Sesi khusus karena kita akan lebih menarik, kita ngomongin ternyata ini baru juga saya melihat banyak sekali teman-teman yang datang ke sini. Entah ini karena paksaan dari Kang Indra, lu harus pada nonton lu kesini, kalau nggak nonton liatin aja gitu. Apakah masih tetap seperti itu, Kang? Enggak sih. Enggak juga ya? Ya sebenarnya Indra ini kan baper gitu ya. Menurut saya baper gitu ya. Sebab begini, teater NTB itu luar biasa. Mas Kongso itu dengan teater kamar itu bawa rombongan pergi ke Malaysia. Nah, salah satu pemainnya itu juga Indra, ada Opik itu loh. Nggak mudah loh ya, artinya kelasnya misalnya teater di NTB gitu, tiba-tiba dia pentas ke Malaysia gitu ya. Ya karena jangan-jangan itu ya, kita nggak bersyukur juga gitu loh. Nah itu jadi, saya tanya kelompok musik di yang berangkat ke Malaysia siapa gitu, misalnya seperti itu ya. Betul. Jadi ada banyak hal gitu loh. Mas Kongso ini misalnya menjadi maestro, suka tidak suka, kalau bahasa saya maestro ya. Maestro teater di NTB itu sudah lama dan sampai sekarang beliau masih menggelutinya. Ya jelas ada masalah, ada tantangan gitu loh. Jadi faktanya beliau sampai sekarang masih tetap eksis gitu loh. Ada kawan-kawan muda latihan ditungguin dan sebagainya, ketika diundang selalu datang dan seterusnya gitu kan. Itu menunjukkan bahwa ya tantangan tetap ada gitu loh. Tapi buat Mas Kongso, apa sih yang nggak bisa dilewati dari semua persoalan ini misalnya seperti itu. Jadi saya pikir dia agak baper aja gitu. Indra ini baper ya? Oh ya baper gitu. Jadi dia jangan-jangan belum ngomong sama siapa-siapa udah bilang kayaknya kekuasaan nggak ngasih gitu kan. Yang ditemui siapa sebenarnya? Oke. Ya, gitu.
gitu katanya kan. Gitu kan. Ya anak muda kan harus digituin. Kalau Oh, nggak anak nanti muda. Oke. Tapi sejauh ini ngelihat pergerakan onstage buat untuk sebagai apa ya? Mungkin ini mungkin ngelihatnya agak berbeda mungkinnya dari sebelum-sebelumnya. Sekarang sudah mulai ke ranah digital juga nih di teman-teman Insomnia. onstage itu apa ya? Kalau buat saya ini generasi apa ya? Ya respon yang kemudian menurut saya ini bagian dari peristiwa alamiah ya. Kalau orang bicara misalnya ini generasi milenial misalnya itu ya. Atau kemudian jadi begini, onstage itu lahir dari apa ya? Ya kalau buat saya itu keharusan semesta gitu ya menurut saya gitu ya. Wah ya kemudian lahir itu kemudian saya tahulah kira-kira sejarahnya dulu pada ngomongin HTDU kalau nggak salah gitu ya di teater dunia dan seterusnya. Lalu mulai apa menggumpal gitu ya menjadi apa titik kumpul kemudian kalau nggak salah ya. Kemudian menjadi onstage itu ada proses itu kan. Dan kadang-kadang kawan-kawan juga nggak memahami bahwa proses itu sendiri merupakan pemberontakan tertentu gitu loh. Dan itu kemudian onstage itu hadir gitu ya. Dan itu luar biasa gitu loh. Problemnya kan kemudian ia coba membandingkan gitu loh. Ia coba mengkomparasikan bahwa tapi itu sah-sah saja gitu ya. Misalnya kok teater itu kayak sengsara sekali, Alta itu ngelukis begitu nilainya sekian ratus juta misalnya gitu ya. Kerja sendiri doang gitu loh, modal cat itu kan. Sendiri begini begitu gitu terus dia pura-pura mau lihat lukisanku enggak gitu kan. Terus tertarik dibayar kan misalnya seperti itu. Friend, kita ini bicara teater gitu loh. Teater itu kesenian paling sulit sedunia gitu loh. Ya enggak ada orang ini waya raya karena berteater itu ya kayaknya nggak ada gitu loh. Kalau nggak kaya duluan. Kalau nggak kaya duluan akhirnya bangkrut gitu gitu kan. Tapi memungkinkan nggak sih Mas Budi? Memungkinkan. Apa yang nggak memungkinkan misalnya gitu kan. Tapi persoalannya kan kemudian bahwa teater itu lekat sekali ya sebenarnya bicara teater itu sangat dekat gitu ya. Bahkan tipis sekali gitu ya. Teater dan hiruk pikuk kehidupan secara total itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Itu. Jadi kalau kita bicara teater ya jangan coba-coba misalnya coba memisahkan teater dengan peristiwa kemanusiaan yang di dalamnya ada kekuasaan gitu. Dia tidak salah sebenarnya ketika mencoba membenturkan teater dengan kekuasaan itu benarnya nggak salah gitu loh. Kesalahannya cuma satu. Kok kayaknya kita nggak dipedulikan. Jangan-jangan dia takut sama teater gitu loh. Maka diketuk pintunya. Kami baik-baik saja kok. Kami sebenarnya bukan bagian dari teater yang liar, yang ganas enggak gitu. Kita punya kepedulian untuk hidup bersama di NTB ini gitu. To the point misalnya ngomong sama gubernur gitu kan misalnya gitu. Bahwa hidupi teater gitu loh ya. Hidupi teater jadikan NTB sebagai salah satu ibu kota kebudayaan di Nusantara ini gitu misalnya seperti itu. Lalu kalau orang NTB itu semua mau nonton teater gitu kan 80-100% intelektualitas orang NTB secara organik terbangun misalnya. Kan ya sederhana sebenarnya. Tapi kan kawan-kawan mungkin tidak berani janji pada gubernur gitu. Padahal gubernur juga banyak janji gitu kan. Nah, kan gitu. Masuk ya. Gimana Kang Indra? Dari tadi Kang Indra udah mulai diam ini ya. Apa ya? Ada hal yang tidak sesuai kenyataan sih menurut saya. Ketika ya saudara-saudara saya di Insomnia itu sudah cukup getol ya mencoba untuk mengetuk pintu-pintu kekuasaan itu walaupun misalnya kami selalu dihadapkan kepada statement yang di sini sedang nggak ada duit, malah tiba-tiba kita harus mendengar orang curhat sejam 2 jam gitu, dengar dia curhat permasalahan kerja dia di dinas dan segala macam. Nah, kenapa dia yang curhat gitu kan? Kalau nggak ada duit tuh udah usah kerja aja gitu kan, selesai masalah gitu. Atau misalnya dia bilang ada misalnya tiba-tiba ini faktual ya, ini faktual. Nggak ngarang-ngarang nih. Saya tidak mengarang cerita gitu. Jadi, kami nggak bisa bantu duit ya gitu. Kami bantu yang lain aja. Gitu.
oke kayak bantu yang lain gitu misalnya. Tapi sekarang belum ada respon. Bantuan yang lain itu seperti apa bentuknya itu kami masih kami belum tahu bentuknya seperti apa gitu. Nah akhirnya beberapa kali juga akhirnya agak kebingungan ketika bahasa menggedor pintu kekuasaan ini dengan cara kami mencoba untuk melakukan cara yang sangat struktural, sangat formal itu kita bersurat dan segala macam ke instansi gitu. Nggak tahu surat kami diapakan sampai saat ini dari sekarang September Oktober dari Juli kami bersurat sampai sekarang kami belum punya kabar selanjutnya dari surat kami dan segala macam gitu. Nah akhirnya kami mikir gimana sih sebenarnya cara bertemu dengan pemangku kebijakan sebenarnya gitu. Apakah kita harus punya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan baru kami bisa bertemu gitu. Sedangkan dengan cara formal saja kami nggak bisa ketemu gitu. Apakah mungkin kekuasaan di NTB itu merasa bahwa teater itu bukan ruang yang bisa dijadikan ruang pansos buat mereka mungkin gitu kan? Oke, kok jadi pansos ya? Oke, Kak Opi, silakan. Pertanyaan saya begini. Sama saya. Anda sama. Oke. Saya host. Saya host. Boleh. Pertanyaan saya, Nggak tak jawab. apakah teater perlu melakukan kontrak politik ya, dengan para penguasa hari ini misalnya, atau menuju ke sana perlu ada kontrak politik apa enggak? Jadi kalau misalnya sudah ada kontrak politik, jadi kayaknya enak tuh kalau misalnya teater bisa maju gitu. Kalau buat produksi atau apapun butuh berapa gitu, langsung dikasih. Kira-kira boleh nggak? Itu Atau penting nggak? pertanyaannya, apakah teater perlu atau penting untuk membuat sebuah kontrak politik? Bagaimana, Kang Indra? Nanti sama Mas Bri. Kalau saya nggak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaannya Opi itu gitu. Apakah perlu membuat kontrak politik atau enggak, tapi pada sudut pandang saya ini pemahaman saya dengan teman-teman, karena kami adalah bagian dari rakyat gitu ya. Nah kita punya pemerintah yang harus mendengarkan suara rakyat gitu kan. Sebagai bagian dari rakyat boleh dong gitu loh kami ini didengar gitu loh. Bukan dilihat dari jumlah populasi pelakunya gitu loh. Maksud saya seperti itu gitu. Nah, tidak pada asas kepentingan politik yang tadi. Misalnya Opi bilang apakah harus antara teater dengan membuat kontrak politik dengan kekuasaan. Saya nggak berdiri pada itu gitu loh. Saya berdiri pada kami ini bagian dari rakyat yang harus juga didukung gitu loh maksud saya. Oke. Itu katanya. Itu idealnya bisa. Idealnya. Secara normatif dan idealnya bahwa pemerintah atau siapapun, ya kami ini rakyat, minimal kami harus didengar. Idealnya begitu. Tapi kan lihat fenomena hari ini ya, semua serba harus ada kontrak politik. Misalnya ya. Oke. Nah, apakah perlu misalnya onset melakukan itu apa enggak? Onset kita langsung bicara onset. Oke, bicara onset. Perlu atau tidak? Enggak sih kayaknya. Oh enggak. Enggak katanya. Kak Opi enggak. Oke. Nah, kita ke Mas Bri. Bagaimana Mas Bri? Ada pertanyaan ke Kak Opi ini. Apakah perlu atau pentingkah kita kelompok teater melakukan sebuah kontrak dengan? Ya, kontrak politik itu apa sebenarnya? Nah, Ya, kalau kontrak politik itu misalnya menjadi satu kesepakatan politik praktis, tentu kembali kepada pelakunya gitu ya. Saya tidak bisa menjawab idealnya tidak atau idealnya harus misalnya. Itu soal pilihan-pilihan saja. Bahwa kemudian kalau kita melihat hubungan negara dan masyarakat, hubungan negara dengan publik gitu ya. Negara ini didirikan untuk siapa? Untuk melayani publik, untuk menyelesaikan persoalan rakyat itu, atau untuk apa? Kalau memang negara ini didirikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat itu ya, masyarakat itu,
ya idealnya negara peduli, tidak perlu ada kontrak. Bahwa kontrak negara, kontrak pemerintah itu memang ngurus rakyat itu ya. Itu. Nah, kalau bahasa kontrak politik itu kemudian pemahamannya dianalogikan, disederhanakan dengan kondisi sekarang ini, gitu, orang mau nyalon bupati, nyalon gubernur, gitu, nyalon DPR, gitu ya, nyalon presiden, itu banyak orang berduyun-duyun datang pada para calon-calon itu untuk menawarkan kontrak politik, atau calon datang kepada komunitas-komunitas tertentu untuk menawarkan kontrak politik. Ya itu menurut saya dalam demokrasi itu bagian dari partisipasi publik gitu ya, tidak ada masalah gitu, asal sama-sama sepakat gitu loh. Tetapi teater sebagai sebagai bagian dari kesenian, bagian dari kebudayaan gitu ya. Ya tentu perjalanan teater itu selalu berelasi dengan bagaimana eksistensi kekuasaan itu sendiri gitu. Dinamika kekuasaan pasti juga akan mempengaruhi dinamika kesenian, kebudayaan secara umum gitu ya. Itu. Nah, yang dinyatakan Indra ini sebenarnya bagian dari dinamika kekuasaan lokal ya yang ada di NTB gitu loh. Menurut saya tidak ada yang salah misalnya Indra mengatakan bahwa teater dalam pemahaman Indra itu tidak diurus oleh pemerintah daerah. Sah saja kalau memang faktanya seperti itu gitu ya. Atau kemudian karena ada pihak-pihak yang kemudian berkolaborasi dengan pemerintah daerah gitu ya, mendapat kucuran dana berlebih, mengatakan bahwa loh pemerintah daerah tuh cukup memperhatikan kesenian loh ya, ya sah-sah saja gitu loh. Jadi menurut saya persoalan-persoalan kontradiksi, kontraposisi, saling menegasikan itu hal yang lumrah saja di dalam dinamika kehidupan itu. Itu aja. Jadi kalau teater harus berpolitik apa enggak? Harus. Tapi mau terserah mau bicara politik teater atau teater politik. Kalau teater politik ya bicara tentang ideologi politik gitu loh. Tapi kalau politik teater ya bagaimana agar teater itu selalu survive, bisa menghidupi komunitasnya, berkembang menjadi besar, itu politik teater itu loh. Kira-kira seperti itu. Begitu Kakak Opi. Kalau saya kan tidak akan menjawab ya Kakak Opi ya. Setelah vaksin, kita bikin teater lagi. Kiki Sulistyo. Oto, rumah sakit akan menindasmu pada hari Senin. Di depan toko bahan kue, hantu-hantu sawah meleleh, melihat jam kerja tak punya mata untuk melihat mata kaki. Proletariat tersandung negara. Setelah vaksin, kita bikin teater lagi. Lawan catur, Kenneth Arthur. Untuk menimbang seberapa rendra tradisi kita. Mungkin batang jarum bakal mencatat jumlah keledai yang berbaris di dekat lubangnya. Titik dicetak sedemikian rupa hingga mirip kartu prakerja. Poster elektronik dan siaran langsung menyeberangi pasar tempat influenza terjulur seperti tali rafia. Di situ tubuhmu memiliki papan kode, berkedip ketika mata uang menatapnya. Hari Sabtu pertunjukan dinyalakan. Kera-kera milenia membabat hutan makna. Ongkos produksi berdiri menyerupai para militer di depan sampah kota. Seberapa keping tepuk tangan tersimpan di saku kirimu. Setelah ini kita hijrah ke alam pikiran pecinta kucing. Hari Minggu kamu sakit memintaku memotret rumah sakit. Kucing itu mulai mengeong dalam auratmu. Ideologi yang dingin dalam pakaian pengantin. Aku di sebelahnya mengacungkan jari tengah. Terlambat 1 giga di saat kamu menggerakkan langkah pertama. Kiki Sulistyo. Amplopnya belakangan Mas ya. Makasih tepuk tangan. Selanjutnya ini puisi Wiji Tukul, catatan hari ini. Aku nganggur lagi.
Semalam ibuku tidur di kursi, jam 2 lebih aku menulis puisi. Aku duduk menghadap meja, ibu kelap-kelip matanya ngitung hutang. Jam 6 sore bapak pulang kerja, setelah makan sepiring lalu mandi tanpa sabun. Tadi siang ibu tanya padaku, kapan ada uang? Jam 6:30 malam aku berangkat latihan teater. Apakah seni bisa memperbaiki hidup? Solo, Juni 1986. Terima kasih. Tunggu dulu deh. Oke, nah tadi diakhiri sama Kang Indra membacakan puisi. Mungkin dari teman-teman juga saya pengen Kakak Opi atau Mas Abeng untuk membacakan puisi juga, sebagai bahwa nanti di bulan Oktober ini akan ada on stage. Jadi sebagai media promosi. Ayo, sebagai media promosi bahwa di bulan Oktober bakal ada on stage, itu yang harus kita ramaikan juga sebagai media promosi. Boleh. Biasanya kan Kang Abeng selalu hadir dengan saya. Oke. Ruh. Saya enggak ada puisi ya. Cuman sajaknya, oh perempuan, matamu yang mengandung tanya itu duka. Ia mencari-cari hendak mengetahui isi hatiku, bagai bulan hendak menduga laut. Padahal telah aku singkapkan seluruh hidupku di depan matamu. Tak ada lagi yang tersembunyi atau tertahan, hingga kau benar-benar tak mengetahui siapa diriku. Jika hidupku hanya sebuah permata, maka akan kupecahkan ia jadi 100 keping. Kemudian ingin kurangkai ia jadi seutas rantai, kemudian kukalungkan di lehermu. Jika ia sekuntum bunga yang mekar, yang indah dan kecil, maka ingin kupetik ia dari tangkainya, kemudian kusematkan di rambutmu. Tapi ia adalah hati perempuanku. Di manakah pantai dan dasarnya? Kau tak akan pernah tahu batas-batas kerajaan itu selama kau jadi ratunya. Tapi ia adalah cinta perempuanku. Apabila cinta itu hanya sebuah kesenangan, maka dia akan selalu mengembang jadi seuntai senyuman ringan. Tapi apabila cinta itu hanya sebuah kepedihan, maka dia akan senantiasa mengembang jadi air mata bening mengaca tanpa kata. Cinta itu begitu dekat pada dirimu sendiri, seperti hidupmu sehari-hari. Tetapi kau tak pernah mengetahuinya benar-benar. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak. Kang Abeng 2 bulan kita udah nggak pernah. Udah nggak apa-apa. Oke. Kakak Opi bagaimana? Masih mencari atau skip? Masih mencari atau skip? 2 atau 5 tahun ke depan. Oke, 2 atau 5 tahun ke depan. Baik. Terima kasih teman-teman sudah datang ke sini. Ini bagian dari halaman belakang. Mohon maaf bila diskusinya sangat sempit sekali atau sangat waktunya terbatas sekali, kayak gitu. Karena kita juga tujuannya adalah untuk mempromosikan bahwa di bulan Oktober bakal ada on stage di Taman Budaya. Akan ada betul? 6 ya? Ada 8. Ada 8 kelompok teater dari Nusa Tenggara Barat dan 1 kelompok teater dari Bandung. Jadi jangan lupa untuk datang ke Taman Budaya